Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza ARMH selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dijelaskan kerangka isi artikel hasil penelitian. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri Usi Lisnawati sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada rekan-rekan saya yaitu Fani Nabila Hakim sebagai pemateri kedua, Wulandari Budianto sebagai pemateri ketiga, Yolanda Afriza sebagai pemateri keempat, dan Zidan Hashim Arsyad sebagai pemateri 5. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi pertama. Secara umum, artikel dari hasil pemikiran memiliki kesamaan dengan kajian pustaka. Perbedaan antara kedua jenis tersebut ialah artikel kajian pustaka tidak membuat metode dan hasil penelitian. Struktur penulisan artikel kajian pustaka: judul, nama penulisan dan lembaga, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti atau pembahasan, penutup, daftar rujukan atau daftar pustaka. Pembahasan. A. Judul. Sebagaimana disampaikan di awal pembahasan bahwa artikel jenis ini memiliki ciri provokatif. Oleh karena itu, penulisan judul juga harus mencerminkan ciri tersebut. Fungsinya untuk menarik minat pembaca karena sudah lumrah jika seseorang itu akan membaca judul terlebih dahulu daripada isinya. Jika dari judul saja kurang menarik perhatian pembaca, sudah pasti isi artikel tidak akan dibaca juga sehingga informasi yang ingin disampaikan berhenti di dalam teks saja. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh pada bagian judul yaitu yang tertera pada video yaitu penulisan artikel ilmiah hasil penelitian tindakan kelas. B. Nama penulis dan lembaga. Seperti halnya artikel, hasil penelitian, penulisan nama juga tidak menampilkan gelar, seperti yang tertera pada contoh berikut ini, yaitu abstrak dan kata kunci. Bagian ini juga diharuskan menyajikan keseluruhan artikel secara ringkas dalam satu paragraf yang padat informasi. Abstrak merupakan bagian strategis untuk menarik minat pembaca karena akan menampilkan keseluruhan informasi di dalam artikel. Oleh karena itu, bahasa-bahasa provokatif harus ditampakkan dalam bagian ini. Baik teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan ke struktur selanjutnya, di sini saya akan sedikit memberikan contoh tentang abstrak dan kata kunci, di mana abstrak ini biasanya meliputi informasi mengenai latar belakang dan tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan temuan, serta yang terakhir itu ada kesimpulan. Dan yang paragraf kedua itu terdapatlah kata kunci dari abstrak tersebut. Lalu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yang mana itu adalah pendahuluan. Apa sih itu pendahuluan? Pendahuluan adalah bagian awal dari suatu karya tulis yang berfungsi sebagai pengenalan topik yang akan dibahas. Jadi teman-teman, di bagian pendahuluan ini bisa juga dimuatkan informasi-informasi kontroversial guna untuk menarik perhatian bagi pembaca artikel tersebut. Baik, sebelum saya melanjutkan pembahasan ini kepada rekan saya, teman-teman bisa lihat contoh dari pendahuluan, di mana pendahuluan ini adalah bagian awal karya tulis yang berfungsi sebagai pengenalan topik pembahasan. Oke, saya akan lanjutkan kepada rekan saya selanjutnya. Bagian inti atau pembahasan. Di dalam jenis artikel ini, bagian pembahasan berisi analisis tentang perkara yang dikaji. Penyajian dapat dituangkan dengan menyampaikan pendapat, pembandingan, dan gabungan keduanya. Sikap kritis mesti ditunjukkan oleh penulis dalam menuangkan analisisnya. Analisis yang harus dibuat berurutan agar pembaca juga mudah memahaminya. Penguraian analisis secara jelas menjawab persoalan yang diangkat, kemudian mengaitkan hasil analisis dengan teori yang digunakan. Pembahasan-pembahasan yang terlalu bertele-tele sebaiknya dihindarkan. Contohnya, pengaruh waktu tinggal terhadap penurunan kebutuhan oksigen kimia. Penelitian ini dilakukan dengan memasukkan 15 liter limbah sekolah dan ditambah 9 liter lumpur aktif, dengan penambahan nutrien berupa NPK dan urea sebagai makanan bagi bakteri agar bisa hidup. Penelitian ini berlangsung selama 30 hari dan analisis kadar kebutuhan oksigen kimia setiap hari 6 kali. Proses tersebut memerlukan bakteri untuk menguraikan glukosa sampai terbentuk biogas. Terbentuknya biogas diindikasikan dengan turunnya kadar kebutuhan oksigen kimia. Semakin besar penurunan kadar kebutuhan oksigen kimia, maka volume biogas yang dihasilkan juga semakin banyak. F. Penutup.
Bagian ini berisi penegasan ulang dari hasil pembahasan yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya. Bagian ini menyimpulkan secara umum mengenai uraian-uraian yang sudah dipaparkan pada bagian pembahasan. Selain menyimpulkan pembahasan, bagian ini juga menyampaikan saran dari penulis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari penutup. Nah, bagian kerangka dari artikel hasil pemikiran yang penutup tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Bagian penutup ini berisi tentang penegasan ulang dari hasil pembahasan yang sudah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya. Nah, pada contoh yang kita lihat sebelumnya, di sini kesimpulan tersebut, ini pembahasan-pembahasan yang sebelumnya ini yang penurunan kadar CO2 tertinggi ini kita simpulkan lagi pada penutup. Nah, pada kesimpulan atau penutup ini kita juga boleh menyimpulkan atau kita boleh meletakkan bagian saran dari penulis ataupun kritikan. Itu boleh kita masukin ke dalam contohnya, contoh dari penutup tersebut. Nah, selanjutnya kita boleh juga mencantumkan ucapan terima kasih atas orang-orang yang sudah berkontribusi ataupun sudah terkait pada artikel hasil pemikiran yang kita buat. Nah, selanjutnya di sini kita juga bagian terakhir dari kerangka artikel hasil pemikiran, yaitu daftar pustaka. Nah, pada bagian ini tuh berisi tentang cantuman-cantuman sumber ataupun format-format penulisannya juga kita harus perhatikan dengan baik dan benar. Nah, pada penyantuman sumber ini yang kita cari-cari referensi sebelumnya itu kita cantumkan ke dalam daftar pustaka. Nah, selanjutnya ini contoh dari daftar pustaka. Kita lihat dari cara penyusunannya sesuai dengan abjad dan kaidah yang baik dan benar. Seperti inilah daftar pustaka ya. Dari awalnya dulu Agung, kemudian Ahmad, dan kemudian terakhirnya Frik Thomas. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kami juga berterima kasih kepada Bunda dan teman-teman semuanya yang telah menyimak dan menonton video kami dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.